Alhamdulillah, sampai sekarang sudah hadir sekitar 333 peserta. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tentu juga bahagia. Bahagia itu penting karena rasa bahagia tersebut akan berkontribusi positif terhadap daya imunitas kita dalam menghadapi wabah corona ini. Bapak Ibu sekalian, sebagai informasi bahwa Departemen Ilmu Ekonomi IPB telah 6 kali menyelenggarakan perkuliahan online yang diikuti oleh peserta yang cukup besar, kurang lebih 500 peserta pada mata kuliah Ekonometria yang dimotori oleh Pak Profesor Firdaus dan didampingi dan dimoderator juga oleh Pak Tony Irawan, Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi dan juga dosen muda di Departemen Ilmu Ekonomi Mbak Reno. Nah, ke depan Departemen Ilmu Ekonomi juga sedang mengembangkan model-model perkuliahan dan seminar online yang bisa memberikan kemanfaat yang tinggi bagi semua kalangan, termasuk mahasiswa, dosen, peneliti, praktisi, dan para pengambil kebijakan. Nah, kuliah online yang diselenggarakan pada hari ini merupakan rangkaian kegiatan tersebut. Sebagai informasi juga Bapak Ibu sekalian bahwa perkuliahan online yang diselenggarakan oleh Departemen Ilmu Ekonomi ini sejalan dengan kurikulum tahun 2020 yang memang sedang dikembangkan oleh IPB, dan perkuliahan online ini juga sejalan dengan program yang telah dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait konsep kampus merdeka dan merdeka belajar. Melalui program ini diharapkan mata kuliah serta pemodelan-pemodelan ekonomi yang dikembangkan oleh staf pengajar di Departemen Ilmu Ekonomi, maksud saya, bisa diakses oleh seluruh warga negara Indonesia. Baik Bapak Ibu, saya tidak akan berpanjang lebar lagi. Telah hadir di sini narasumber Pak Iman Sugema, kemudian Pak Bambang Juanda, juga telah hadir Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Profesor Nunung Nuryartono. Sebelum perkuliahan dimulai, saya persilahkan kepada Pak Dekan FEM untuk memberikan sambutan singkat sekaligus membuka acara web seminar ini. Kepada Profesor Nunung, waktunya saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sahara, Ibu Bapak sekalian, tidak banyak hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tentu apresiasi yang tinggi kepada Departemen Ilmu Ekonomi yang telah aktif melakukan kegiatan webinar untuk bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang ingin dan haus akan ilmu dan diskusi-diskusi yang memang berbasiskan scientific approach. Yang kedua, terima kasih kepada Pak Iman, Pak Bambang yang telah bersedia pada hari ini untuk berdiskusi bersama-sama berkaitan dengan bagaimana behavioral economics bisa memitigasi COVID-19. Dan juga Ibu Bapak yang telah hadir pada kesempatan hari ini, saya meyakini sepenuhnya bahwa dengan adanya wabah COVID-19 ini, kita justru menjadi lebih produktif. Tiada hari tanpa tatap muka di depan monitor, layar kita masing-masing. Tiap hari ada diskusi-diskusi yang berkaitan dengan COVID-19. Tetapi ada hal yang menarik dari diskusi kali ini karena kita ingin melihat bagaimana sebenarnya behavior kita sudah mulai berubah, mulai yang sederhana cuci tangan, pakai masker, menjaga jarak dan seterusnya. Tapi mudah-mudahan setelah COVID selesai ini kita juga tidak terus menjaga jarak di antara kita, tetapi kita lebih mempererat. Banyak studi yang sudah dilakukan, tetapi mudah-mudahan ini memberikan insight yang lain berkaitan dengan bagaimana behavioral economics mampu memitigasi COVID-19 ini yang kita perlukan. Saya tidak akan berpanjang lebar karena narasumber sudah hadir dan ini yang kita tunggu, bagaimana sebenarnya pemodelan dan juga experimental economics yang Pak Bambang nanti akan sampaikan. Terima kasih, selamat untuk Departemen Ilmu Ekonomi dan tentunya untuk Ibu Bapak yang lainnya yang hadir pada hari ini, selamat juga nanti bergabung pada webinar-webinar yang sedang kita rencanakan untuk bisa kita lakukan bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sukses selalu untuk kita semuanya dan sehat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dekan atas sambutannya dan juga pembukaannya. Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan kepada narasumber kita, Dr. Iman Sugema, untuk menyampaikan paparannya selama kurang lebih 20 menit. Silahkan Pak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Dek, serta Pak Bambang yang saya
hormati, saya akan minta bantuan Pak Bambang untuk lebih lanjut memikirkan bagaimana terjemahan dalam experimental economics-nya. Saya akan membahas mengenai model epidemik yang di dalamnya ada loss aversion. Kira-kira begitulah ya. Jadi latar belakangnya adalah kita melihat pengalaman di beberapa negara, terutama Amerika dan Italia, yang justru tadinya kita perkirakan merupakan negara yang mampu menghadapi masalah COVID-19 ini, tapi ternyata belakangan keadaannya lebih buruk dibandingkan negara-negara lainnya, atau termasuk yang terburuk. Nah, saya melihat dua hal. Satu, kesiapan negara, dan yang kedua adalah kesiapan masyarakatnya. Yang akan saya bicarakan adalah bagaimana kita menggunakan behavioral economics itu menyiapkan masyarakat. Kira-kira idenya seperti itu. Karena kalau masyarakatnya kita bisa kita kelola, bisa kita manage, bisa kita arahkan dengan baik, maka negara tidak akan terlalu sulit untuk menyatukan ya langkah yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, di lain pihak, sebetulnya masyarakat adalah pihak yang akan menerima baik buruknya, ya, menerima baik buruknya krisis COVID-19 ini. Nah, karena itu kita harus melihat faktor-faktor apa yang secara natural atau dalam bahasa kita sehari-hari adalah fitrah, apa yang ada dalam diri manusia, fitrah manusia, yang bisa kita pantik, kita picu, supaya kemudian orang tergerak. Persis seperti price mechanism. Kalau harga turun, permintaan naik kan? Nggak ada yang nyuruh tuh. Orang akan seperti itu. Nah, idenya adalah kira-kira seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa mengelola masyarakat tanpa harus banyak berkata-kata, berdebat, dan lain-lain, hiruk pikuk. Kemudian masyarakat bergerak sendiri untuk melawan COVID-19 ini. Kira-kira idenya seperti itu. Nah, apa sih yang kita lihat sekarang dari sudut pandang masyarakat tentang COVID-19 ini? Yang paling banyak sebetulnya yang menjadi bahan pertanyaan kita sehari-hari, yaitu beredarnya buzzword, mulai dari lockdown, social distancing, physical distancing, flattening the curve. Pertama, lockdown itu adalah konsep otoritarian, sukses di Cina. Ya kan? Nah, pertanyaannya bagaimana konsep otoritarian ini bisa enggak diimplementasikan di negara demokratik? Itu tantangan besar. Sehingga kemudian banyak variasi lockdown. Itali beda, di Spanyol beda, di mana beda. Ya. Kemudian yang kedua adalah social distancing. Social distancing itu melawan fitrah manusia. Karena fitrah manusia itu ya makhluk sosial. Ingin selalu berada dalam lingkungan sosial. Nah, requirement dari social distancing adalah saling menjauhi. Ya kan? Gimana caranya manusia melawan fitrahnya? Kemudian yang ketiga, physical distancing. Nah, ini pertanyaannya, bisa nggak kita mendisiplinkan diri untuk selalu menjaga jarak secara fisik? Nah, yang keempat, flattening the curve. Nah, ini sebetulnya ide dasarnya dari apa? Dari lockdown, kemudian social distancing dan physical distancing adalah sebetulnya flattening the curve. Jadi framework besarnya adalah flattening the curve. Hanya saja tentunya jenis apa flattening the curve yang akan kita aplikasikan kepada masyarakat Indonesia. Intinya mau lockdown, social distancing, physical distancing, intinya sebetulnya kita melakukan social engineering, melakukan rekayasa sosial. Nah, karena itu menjadi pertanyaan besar, social scientist ini siap nggak dengan konsep social engineering seperti ini? Sejauh mana variasi yang akan ditempuh atau adjustment, penyesuaian-penyesuaian yang harus ditempuh kalau konsep-konsep besar tersebut dilaksanakan di sebuah negara, di sebuah wilayah, di sebuah desa. Nah, saya menarik diri dari pertanyaan-pertanyaan mendasar itu, dan pada intinya sebetulnya apakah kita mau melakukan lockdown, ataupun social distancing, ataupun physical distancing, atau apapun, intinya adalah
bagaimana kita bisa memahami masyarakat atau memahami manusia ini sendiri. Jadi pertanyaan terutama untuk Indonesia, dan ini juga berlaku buat negara seperti Amerika Serikat, kan, bagaimana membentuk kesatuan gerak masyarakat dalam situasi yang demokratis dan masyarakat yang majemuk. Kita adalah negara demokratis, bahkan mungkin paling demokratis, walaupun tentunya orang mempertanyakan demokrasi seperti apa, ya kan? Tetapi yang jelas masyarakat sekarang jauh lebih terbuka, kemudian tidak bisa dipaksa-paksa, sangat berbeda dengan di Cina. Jadi kalau kita tidak bisa membentuk kesadaran bersama, ya percuma saja kita punya macam-macam program untuk melawan COVID-19. Jadi esensinya adalah bagaimana kita memahami konteks sosial ketika kita melakukan perumusan program. Kalau bicara konteks sosial, tentunya kita harus tahu perilaku masyarakat. Kalau ingin mengarahkan perilaku masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu, kita harus memahami fitrah manusia. Seperti saya bilang tadi, kalau dalam price mechanism, nggak ada yang nyuruh pun, begitu harga turun, permintaan naik. Nggak ada yang nyuruh. Nah, bagaimana, ada nggak mekanisme seperti itu untuk menghadapi COVID-19 itu? Itu yang jadi bahan pertanyaan saya yang paling mendasar. Jadi, kita akan coba definisikan bagaimana interaksi dinamis antara COVID-19 dengan manusia sebagai makhluk sosial. Behavioral adjustment seperti apa yang harus dilakukan oleh orang-orang pada umumnya. Nah, ini tentunya pertanyaan teoritis. Yang kedua, bagaimana cara mengukur dinamika tersebut? Nah, ini masalah praktis, estimation and simulation problem. Kemudian policy problemnya apa? Bagaimana agar masyarakat, agar behavioral adjustment tersebut dapat ditempuh dengan waktu yang sesingkat mungkin dan dengan ongkos yang serendah mungkin. Nah, ini biasanya adalah pertanyaan yang diajukan oleh ekonom kepada ekonom. Nah, topik diskusi hari ini lebih menyangkut kepada theorizing. Jadi, mohon maaf Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kalau dalam diskusi kita pagi ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan praktis yang belum bisa kita jawab. Karena ini masih berupa sebuah konsep. Saya ingin minggu depan juga mengadakan ngabuburit webinar, entah departemen atau fakultas mau nggak melaksanakan practical exercise untuk simulasi ya. Nanti kalau teman-teman yang paham programming di R, ya bisa pakai R. Tapi kalau misalkan yang ingin di Excel, nanti saya tunjukkan Excel-nya seperti apa. Ini lebih kepada theoretical simulation, supaya apa? Supaya ketika melakukan evaluasi, kita semua tidak misleading dalam menggunakan theoretical model. Dan kita harus tahu limitation dan kemudian bagaimana cara menyiasati berbagai limitation tersebut. Nah, di Indef nanti tanggal 27 saya akan memberikan seminar juga, yaitu mengenai policy simulation tentang how to flatten the curve. Apakah ada alternatif lain nggak yang lebih gampang, lebih mudah? Dan terakhir, baru setelah itu, untuk practical policy, kita mungkin akan mendiskusikan, kalau ada lagi ngabuburit webinar, mengenai nudge theory, bagaimana nudge theory itu diaplikasikan terhadap COVID-19 ini. Kira-kira topiknya akan demikian. Ya, kita mulai dari teorinya dulu. Basically, saya akan menggunakan model epidemic, dan khususnya untuk viral epidemic, artinya epidemic yang disebabkan oleh virus, itu yang paling cocok adalah model SIR. Model SIR, dan SIR ini bisa dimodifikasi, misalkan jadi SIRS atau SAIR, banyak sekali MSIR, jadi banyak. Tetapi basicnya adalah model SIR. Model SIR itu apa sih? Kalau kita tahu populasi N, ya, jumlah N, sejumlah N, misalkan penduduk Indonesia sekarang mungkin sekitar 270 juta, kita bulatkan aja, ya, walaupun di website BPS 268 sekian juta ya, tapi kita bulatkan jadi 270. Nah, itu N. N itu kita bagi 3 kompartemen. Makanya ini disebut compartmental model. Kompartemen yang pertama adalah mereka yang susceptible, yang rentan, being infected. Rentan untuk terinfeksi.
Kemudian kompartemen yang kedua adalah infektif. Nah, ini berbeda dengan infected. Kalau infektif itu adalah orang yang sudah terinfeksi dan dia bisa atau able to infect. Jadi bisa menginfeksi orang lain. Kompartemen yang ketiga adalah recovered atau orang yang di-remove dari model, ya, dikeluarkan dari perhitungan. Kira-kira begitu. Apakah dia karena imun atau karena meninggal atau kalau dalam policy karena dia di karantina sehingga tidak bisa menginfeksi orang. Nah, susceptible awalnya adalah N. Kemudian kalau ada satu yang terinfeksi, maka di periode berikutnya susceptible itu adalah N-1, -1 orang. Karena satunya sudah terinfeksi dan infektif. Nah, di tahun berikutnya tentu orang yang infektif ini akan menginfeksi susceptible lagi. Dan orang yang infektif tidak selamanya infektif. Mereka akan berpindah menjadi recovered dengan rate gamma. Nah, gamma ini adalah 1 per jumlah hari infektif. Jadi kalau jumlah hari infektifnya 10, ya 10 hari, periode infeksinya adalah 10 hari, maka gamma itu adalah 1 per 10. Atau jumlah hari itu adalah jumlah hari potensial infektif adalah 1 per gamma, yaitu 10. Nah, untuk kali ini, nanti mohon dikoreksi oleh Pak Bambang, saya akan membuat SIR model ini dalam bentuk difference equation. Kalau di jurnal, di web gitu, itu lebih banyak dalam bentuk differential equation. Jadi ada beberapa perbedaan dikit lah, ya. Tapi esensinya sama, hanya perbedaan notasi. Kenapa saya menggunakan difference equation? Karena sebetulnya yang dilakukan di dalam programming itu looping, ya, programming itu biasanya yang saya lakukan adalah menggunakan difference equation. Tapi hasilnya tidak akan berbeda. Ya. Nah, delta ST, jadi ST minus 1, delta ST, ini delta ST, ya, adalah min RT kali IT. Kita tahu IT itu adalah jumlah orang yang infected. Kalau dalam programming biasanya IT minus 1, sebetulnya IT minus 1 kalau dalam programming, tapi kalau mathematical solutionnya IT. Nah, jadi RT kali IT adalah perubahan jumlah susceptible per hari. Berapa orang yang menjadi susceptible. Nah, ini akan terus menurun sesuai dengan jumlah orang yang terinfeksi dan menjadi infektif dan kemudian menjadi recover. Ya. Nah, rate-nya adalah RT. Jadi ini menunjukkan bahwa jumlah berapa berkurangnya jumlah susceptible per orang infektif. Nah, RT adalah beta kali ST dibagi N. Beta biasanya disebut sebagai kontak rate, sedangkan ST dibagi N, dan ini selalu menurun bilangannya, ya, kecuali dalam asimptotiknya itu mendatar. ST per N adalah, saya mungkin salah menggunakan istilah statistik ya, tetapi kira-kira adalah peluang seorang infektif menemukan susceptible. Kira-kira begitu. Jadi makanya selalu bilangannya itu tidak lebih besar dari 1, antara 0 dan 1. Kira-kira begitu. Nah, gamma adalah rate jumlah orang yang dikeluarkan dari infektif. Nah, kalau waktu infectiousnya itu adalah 10 hari, maka gamma itu 1/10. Berarti pada saat T setiap waktu gitu ya, itu ada 1/10 orang yang infektif itu dikeluarkan dari selnya atau dari kompartemennya untuk menjadi recover. Kira begitu. Dan ini lebih gampang kalau di-solve numerically ya. Tentunya ada solusi-solusi matematisnya. Tapi mungkin nanti minggu depan saya beri solusi numeriknya saja. Di samping itu kalau pakai terlalu banyak matematik, takutnya saya kelihatan ingin bersaing dengan Pak Bambang gitu ya. Oke. Nah, sebelum melakukan simulasi, saya ingin jelaskan bahwa model SIR itu sangat powerful. Simple tapi powerful. Powerful dalam apa? Dalam skenario analis. Nanti saya tunjukkan contohnya. Ya, karena dia sangat gampang dan jauh lebih konsisten dibandingkan model-model. Tapi saya juga ingin mengingatkan bahwa model ini tidak cocok untuk forecasting wabah yang sedang berlangsung. Model ini lebih banyak dipakai untuk verifikasi apa yang sedang terjadi dan evaluasi apa yang sudah terjadi.
Kira-kira begitu. Jadi lebih kepada tracking dan evaluating. Data fittingnya, namun kalau kita menghadapi situasi wabah yang sedang terjadi, data fittingnya gampang karena bentuk fungsinya jelas. Tetapi yang kita hadapi adalah yang paling berat itu kualitas datanya memang di semua negara dimanapun juga itu kualitas data sangat miskin, sangat buruk. Contohnya unconfirmed case itu akan cenderung tidak terrecord di dalam statistik yang resmi dipublish. Padahal kalau dari teori epidemiologi yang justru yang unconfirmed case ini yang jauh lebih potensial untuk menular. Misalkan ada orang yang tidak diketahui dia infektif kan, orang yang tidak menunjukkan simptom, kemudian kalaupun ada simptom sedikit dia cukup kuat untuk mengabaikannya. Ini pergi jalan kemana-mana tanpa dia sadar bahwa dia sudah terinfeksi dan berpeluang untuk menginfeksi orang lain. Berbeda dengan confirm case, dia sudah dites, kemudian dia mengisolasi diri. Nah, jadi dari sudut pandang epidemiologi, justru statistik mengenai unconfirmed case itu menjadi sangat penting, tetapi justru datanya itu yang paling tidak ada, yakin tidak ada. Dan memang tidak bisa disediakan, ya, secara teori juga susah untuk menyediakan unconfirmed case. Hanya praduga aja, misalkan 15%, 20%, atau 50%. Jadi kita banyak baca literatur COVID-19 ini, ya kan, range-nya antara 20 sampai 80. Nah, kalau range dari 20 sampai 80 ya mana kita bisa percaya ya. Nah, yang paling penting lagi adalah asumsi orang itu adalah fearless. Jadi apa ya? Dia tidak punya rasa takut. Mau 1000 yang mati, mau 1 yang mati, mau 1.000.000 yang mati, ya tetap aja dia perilaku manusianya tidak berubah. Ya. Jadi tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir. Yang itu unhuman, ya tidak mencerminkan perilaku human. Nah, tentunya akan sangat berbeda kalau misalkan yang meninggal itu 100 dengan yang 100.000. Tetapi dalam model seperti ini diasumsikan consistently fearless, ya karena tidak punya rasa takut. Nah, model ini banyak digunakan untuk simulasi kebijakan, baik itu untuk merancang bagaimana menghadapi krisis atau melakukan evaluasi kebijakan pasca krisis. Di antaranya adalah menentukan berapa angka herd immunity, ya. Jadi kalau di konsep herd immunity ini lebih banyak dipakai untuk menentukan berapa jumlah orang yang harus imun, bisa diimunisasi orang itu atau sejumlah orang itu, atau dibiarkan untuk membangun imunitasnya sendiri. Dan tentunya ini adalah perdebatan yang sengit ya. Kemudian nanti saya contohkan mengenai the cost of slow response ya. Nah, herd immunity. Jadi herd immunity itu adalah konsep di mana sebuah tingkat imunitas minimum yang dibutuhkan oleh sebuah masyarakat supaya kalau ada outbreak, supaya kemudian tidak terjadi epidemi. Jadi sebetulnya adalah di sini, dan di sini. Jadi kalau tadi ya R0-nya adalah 1,5, berarti pada saat outbreak pertama kali satu orang yang berada di dalam infektif itu berpotensi untuk menginfeksi 1,5 orang. Kalau 2 berarti 1 orang infektif itu berpeluang untuk menginfeksi 2 orang susceptible. Nah, ini levelnya adalah begini ya untuk 2,5, dan Anda akan khusus untuk Indonesia, Anda akan terkejut bahwa herd immunity untuk R0 2,5 adalah 60%. Jadi 60% kali populasi, kalau populasi 270 juta, ya kira-kira berapa lah itu ya. Kalau herd immunity R0-nya 2, maka herd immunity-nya adalah 50%. Nah, ini adalah angka kumulatif dari sini ke sini, ya. Dengan puncak-puncak infektifnya sekitar berapa ini? 60 sekian juta orang. Angka ini kalau nggak salah, kalau 60% untuk 2,5% itu, 2,5 R0 adalah sekitar 6 kali, ya 180-190 jutaan orang ya gitu. Nah, kalau 50%-nya dari 270 kan 130 juta. Ini yang 130 juta orang di sini.
dari sini ke sini. Nah, di angka setelah, kalau 2 ya, angka setelah itu, maka apapun kalau ada outbreak, maka dia akan, jumlah orang yang infektifnya akan selalu menurun. Kira-kira begitu. The cost of slow response ya. Slow response tentunya tergantung pada kebijakannya. Kalau misalkan kita bikin skenario ya, yang paling awal kan yang dilakukan oleh negara itu adalah melakukan isolasi dan kemudian testing, ya kan? Atau testing dulu kemudian isolasi. Dan bisa bolak-balik ya. Dengan isolation rate sekitar 75%. Nah, kalau kita lakukan di 30 hari setelah outbreak, maka dia akan sukses. Stable terus. Tetapi kalau beda 15 hari aja kebijakan itu dilaksanakan, maka dia akan terus naik seperti ini. Dan mungkin ini yang menggambarkan kasus Indonesia ya. Jadi naik dulu, kemudian dia stabilize. Tapi kalau cepat, dia akan. Nah, itulah kegunaan SIR. Nah, seperti saya bilang, SIR itu tidak memasukkan unsur manusia, ya, perilaku atau behavior manusia, atau sifat dasar manusia. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita memasukkan fitrah manusia ke dalam model SIR, SIR? Pertanyaan yang kedua, fitrah yang mana yang kita maksud? Ya, nature of a human being yang mana yang kita maksud? Dan setelah saya browse kemana-mana, baca bukunya, ya kan, kita menemukan apa yang disebut loss aversion. Ini sudah dipublikasi lama oleh pemenang Nobel di bidang ekonomi, psikologi, yaitu Kahneman. Ya, dia menang Nobel tahun 2002, tapi ininya papernya tahun 79. Dan karena inilah sebetulnya merupakan foundation untuk behavioral economics. Nah, Toller juga adalah behavioral economics yang tahun 2017 memenangkan Nobel dan bukunya sangat populer, terutama analisis teori dan misbehaving. Nah, kira-kira mekanismenya seperti ini. Manusia itu pada dasarnya lebih takut kehilangan, suffering loss, lebih takut kehilangan dibandingkan menikmati gain. Kalau ini kan gain 0,5 dolar, setengah dolar. Ini adalah loss setengah dolar. Ya, kenikmatan yang dia dapat hanya segini untuk gain setengah dolar. Tapi ketika dia merasa jauh lebih banyak kehilangan ya, dibandingkan losses. Jadi berbeda dampaknya antara yang di sini dengan yang di sini. Kira-kira begitu. Artinya human nature itu kalau kita menampakkan probable loss, orang itu akan jauh lebih responsif. Ya, responsif dalam arti apa? Dalam arti dia akan jauh lebih berhati-hati. Nah, karena itu justru inilah yang menurut saya tidak termanfaatkan oleh pemerintah dimanapun. Sehingga kemudian justru mengarahkan masyarakat itu menjadi repot. Nah, loss aversion, fungsi loss aversion ini adalah sebetulnya bukan fungsi loss aversion-nya, tapi reaction function dari seorang human being terhadap probable loss, kan? Nah, probable loss apa yang menyangkut COVID-19 ini? Satu, dia terinfeksi. Dua, setelah terinfeksi itu sakit. Dan ketiga, dia kemungkinan meninggal. Justru information set yang seperti ini tidak banyak dimanfaatkan oleh policy makers dalam membentuk reaction function. Nah, idenya ya seperti tadi saya bilang ya. Kalau masyarakat, kita tahu masyarakat itu punya reaction function, maka kita bisa estimate sejauh mana respon masyarakat terhadap apa yang sedang terjadi. Kira-kira begitu. SIR sendiri memiliki feature karena memang hanya modifikasi ringan dari SIR. Dan modifikasinya hanya di LT11 ini ya. Jadi basically feature-nya atau sifatnya juga ya itu sama dengan SIR, hanya saja ada behavioral adjustment sebanyak
LT ini. Ya. Dan LT adalah bilangan positif yang selalu positif everywhere, ya, dengan fungsi yang menurun. Kira-kira begitu. Kenapa begitu? Minggu depan aja kita diskusikan atau nanti kita diskusikan bareng dengan Pak Bambang, kira-kira begitu. Ya, soalnya tadi malam juga sampai tadi malam saya masih masih berusaha untuk menemukan mathematical solusinya dan itu berat ternyata. Gitu. Ya, jadi kalau ditanya nanti Pak Bambang, ini analytical solusinya mana? Belum ada Pak, saya bilang begitu ya. Nah ini begini, kalau kita memasukkan unsur fear atau rasa takut, ya, itu hasilnya jauh berbeda. Ya, tentunya nanti akan saya diskus nanti pada saatnya bagaimana membentuk fungsi, ya. Fungsi loss function, bukan loss function, loss aversion-nya, ya. Nah, lihat skalanya ini, ya. Kalau di sini kan 270, ya kan? Ini adalah R, ya, recover. Ini 200 jutaan, ya. Kalau di sini 1,6 juta. Jadi jauh, ya. Oke. Kemudian kenapa nggak ada yang kayak gini? Ya karena yang kayak gini kalau ininya rendah seperti ini nggak kegambar Pak di sini di atas, ya. Di sini nggak kegambar. Di sini nggak kegambar. Jadi skalanya 1:100 lah, ya, dibandingkan ini. Ini 1, ini 100 gitu. Nah, jadi dengan memasukkan unsur behavior sebetulnya model STIR itu menjadi jauh lebih realistik. Ya, tentunya akan sangat tergantung pada bagaimana cara merumuskan behavior. Dan itu adalah tantangan dari experimental economist seperti Bambang. Misalkan begini, kalau kita tanya kepada masyarakat, gampang aja, skor untuk kalau ada satu yang meninggal di skala nasional di Indonesia, Anda beri skor berapa? Worry dari mulai paling bawah sangat worry, ya kan, sampai sama sekali tidak worry atau bahkan senang, ya kan, gitu. Beri skornya bisa 1-99 atau 1-100 terserah, atau 1-10, ya kan. Bagaimana? Pertanyaan kedua, bagaimana kalau satu orang itu meninggal di gara-gara COVID di provinsi? Bagaimana kalau di kota atau kabupaten? Bagaimana kalau di RT RW Anda ada yang meninggal karena COVID? Kasih skor ketakutannya. Kira-kira begitu. Dan bagaimana menyusun pertanyaannya? Itu masalah Pak Bambang, bukan masalah saya, ya Pak Bambang, ya. Jadi kira-kira idenya seperti itu, ya. Mungkin model seperti ini tidak akan terlalu berguna dalam situasi sekarang karena it's a very basic concept, ya kan? Tetapi at least menunjukkan guidance perlu kita kalau merancang program itu perlu memasukkan apa yang kita sebut human nature atau fitrah manusia. Dan sekali kita bisa memanfaatkan fitrah manusia itu, maka tadi seperti Pak Dekan bilang ada perubahan perilaku, ya kan? Itu orang nggak harus di kampanye gede-gede, orang hanya diberi petunjuk bahwa, look, Anda ini sedang dalam 2 tahun mendatang Anda sedang menghadapi COVID-19, ya kan? Anda harus cuci tangan, ya kan, rajin mandi, ya kan, kemudian pakai masker dan lain-lain selama 2 tahun ke depan. Dan itu cukup dengan petunjuk-petunjuk praktis. Nanti akan dibahas petunjuk praktis itu dalam apa yang disebut dengan nudge theory, mungkin di webinar yang keempat. Gitu. Demikian, terima kasih Pak Bambang, Bu Sarah dan Pak Nunung. Mungkin mohon maaf tidak banyak memberikan penjelasan yang jelas, karena saya sendiri menuntut penjelasan dari teman-teman sekalian. Baik, terima kasih Pak Iman atas presentasinya yang sangat menarik, ya, menunjukkan betapa pentingnya memasukkan unsur behavior ke dalam model SIR tersebut sehingga menjadi lebih realistis. Baik, langsung saja Bapak Ibu sekalian, kita persilahkan kepada Pak Bambang, 15 menit ya mungkin Pak Bambang.
untuk memberikan pembahasannya terhadap apa yang tadi sudah dipresentasikan oleh Pak Iman. Maka silakan Pak Bambang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, apresiasi ini terhadap Mas Iman ya. Begitu, saya kira waktu yang dicurahkan untuk menulis ini cukup lumayan lah, paling tidak dua malam lah begadang kelihatannya. 2 minggu, Pak. Oh, 2 minggu. Oke, gak apa. Ya. Jadi, nah saya sih menangkap bahwa ini Mas Iman ini mau menyampaikan ya bahwa kita ini harus katakanlah aware ya terhadap bagaimana gambar perubahan dari hari ke hari di situ dimodelkan ya semacam tracking gitu ya. Di sini kan tadi Mas Iman bukan untuk forecasting tapi tracking gitu ya. Bagaimana tahapan katakanlah menggunakan semacam basic model ya yang SER itu ya yang dari susceptible ya rentan, kemudian infective, kemudian ke recovery ya. Ini memang merupakan model yang sangat dasar ya berkaitan dengan penyebaran penyakit menular ini yang biasa digunakan. Termasuk juga virus komputer juga menggunakan model ini ya. Meskipun tadi pengembangannya juga banyak juga. Misalkan saja selain SER setelah rentan gitu ya, ada juga yang kena dulu gitu ya, expose dulu, kemudian dari expose ke infektif ya. Artinya ketika kena kemudian ada masa inkubasi gitu ya. Jadi selain parameter beta dan gamma ada juga sigma, yaitu tentang masa incubation rate-nya gitu ya. Tapi saya kira sudah oke lah karena mungkin dalam hal ini mungkin Mas Imani mengasumsikan incubation rate-nya ya katakanlah 14 hari ini relatif konstan, walaupun mungkin beberapa ahli mengatakan kemungkinan bisa lebih lama dari 14 hari. Tapi oke lah, saya kira to some extent model ini bisa digunakan untuk masalah tracking ini gitu ya. Dan memang kalau mau katakanlah lebih kompleks lagi, dan tadi Mas Iman sudah menyampaikan ini semacam model awal gitu ya, nanti ada series pertemuan berikutnya gitu ya. Memang banyak juga gitu ya beberapa hal, misalkan saja beberapa parameter seperti beta ya, kemudian juga gamma itu kan relatif konstan. Padahal di dalam praktek ini uncertainty ya situasi ini ya. Jadi mungkin barangkali ke depan ya ini pekerjaan Mas Iman sebenarnya gitu kan, bukan saya ini. Artinya menggunakan asumsi katakanlah probabilistik atau dinamis gitu ya. Jadi perubahan beta dan gammanya bukan hanya L. Tadi yang T itu kan ada LT saja ya, tergantung waktu itu gitu ya. Kemudian juga tentang misalkan saja saya lihat asumsinya populasinya konstan ya. Saya kira ini asumsi yang cukup make sense juga lah katakanlah kalau dikaitkan dengan lockdown ya misalkan ya. Jadi karena di situ N-nya itu do N dibagi do T-nya kan sama dengan itu rasanya masih cocok lah untuk lockdown. Dan memang menarik lagi kalau model ini dikembangkan lagi gitu ya. Misalkan saja bagaimana kalau ada semacam variable intervention gitu ya. Kalau ketemu rapid test yang masif, obat yang lebih efektif, vaksin juga gitu ya. Kemudian tadi dengan semacam istilahnya pembatasan gitu ya, atau social distancing itu lebih ketat lagi gitu ya. Ada law enforcement juga mungkin barangkali bisa kita kembangkan, bisa kita mainkan lah, itu Mas Iman lah biasa memainkan bisa. Itu. Termasuk juga mungkin barangkali di dalam pemodelan ini pengembangannya ada mungkin beberapa skenario gitu kan, ada yang pesimis seperti apa, kemudian yang optimis seperti apa, atau mungkin yang most likely-nya lah katakanlah di Indonesia nih gitu ya. Mungkin tapi sudah oke lah kelihatannya mengarah ke mengungkapkan hasilnya itu ke herd immunity gitu ya, seperti nanti akan ke imunitas kawanan yang nantinya hanya alami juga gitu ya, karena bagaimanapun katakanlah meskipun pemerintah katakanlah melakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar gitu ya, bagaimanapun kan karena ada keterbatasan biaya gitu kan ya, pemerintah pun nggak berani menjamin oke, kalau lockdown gitu bagaimana akses pangan dan kesehatan gitu ya. Memang di sini perlu yang tadi big problemnya tadi kata Mas Iman, ini harus ada kesatuan gerak gitu kan ya. Kesatuan gerak antara semua level, baik pemerintah pusat, provinsi, dan juga kabupaten kota. Memang di situ arahnya nanti dalam pemecahan masalah COVID-19 seperti itu gitu ya. Jadi memang
di dalam model ini gitu ya, kemudian dikembangkan di dalam sini ada dua model dasarnya, kemudian dikembangkan bagaimana kalau memasukkan loss aversion gitu ya. Di situ ada LT itu di dalam model Wyman. Nah, kaitannya dengan topik yang sedang dibahas ini kan ini adalah aplikasi dari behavioral economics ya. Behavioral economics di sini memang banyak orang mengatakan kebanyakan individu ini seolah-olah irasional gitu ya. Dalam hal ini tadi dijelaskan oleh Mas Iman, salah satu systematic thinking error-nya yaitu loss aversion, enggan mengalami kerugian gitu ya. Tadi soalnya kalau rugi 5, untung 5 gitu ya. Lebih baik rugi itu 5, meskipun kelihatannya 5, tapi lebih melihat sebenarnya gede sekali gitu ya. Terasa lebih sakit kalau ini gitu ya. Dan dalam konteks COVID di sini, mungkin barangkali perlu ini juga di-clear-kan, Mas Iman, artinya pertama kan modelnya seolah manusia ini nggak takut gitu kan ya, nggak takut ini, kemudian dikembangkan gitu ya, memasukkan loss aversion gitu ya. Nah, saya sebenarnya semalam mengupload ini juga, Mas Iman, mengupload tentang behavior economics gitu ya, terkait dengan istilahnya systematic thinking error yang diingat seolah irasional nih, justru merugikan gitu ya. Dalam konteks misalkan loss aversion di sini adalah seringkali orang sekarang ini, saya kan kebiasaan harinya bekerja di pasar. Saya biasanya bekerja begini, nggak mau lah lockdown. Kalau lockdown itu kan saya rugi nih mendapatkan ini, gitu kan. Nah, daripada kehilangan, dia tetap saja gitu ya. Tidak stay at home gitu, tidak stay from home, karena memang kerjaannya di luar gitu kan. Nah, dia nggak mau mengalami kerugian itu gitu ya. Itu adalah salah satu systematic thinking error terkait dengan loss aversion ya. Dan sebenarnya banyak lagi ya di dalam behavior economics itu yang saya upload itu misalkan saja terkait dengan endowment effect gitu ya, yang semacam status quo gitu ya. Jadi kalau daily routine yang melakukan aktivitas tertentu termasuk juga ibadah segala macam gitu ya, tetap aja jalan gitu ya. Toh virus ini kan buatan Tuhan Allah gitu. Kenapa takut gitu? Nah, ini ada yang namanya semacam endowment effect gitu. Ada juga yang confirmation gitu kan. Konfirmasi merasa sehat, apalagi orang muda seperti orang Amerika itu ya, kemarin masa semi tetap aja kan merasa overconfidence gitu kan. Nah, termasuk yang tadi disebut herd behavior gitu ya, atau herd instinct gitu. Ada orang kemarin kita melihat rame-rame memborong ini gitu kan, semacam itu. Nah, ini semacam panic buying gitu ya. Jadi memang yang disampaikan Mas Iman ini kan baru satu systematic thinking error terkait dengan loss aversion gitu ya. Dalam behavior economics sebenarnya banyak gitu ya, termasuk ada yang herd behavior, herd instinct, ada confirmation bias, endowment effect gitu. Jadi memang banyak ini mainan yang bisa dilakukan Mas Iman nih, bukan hanya itu. Dimainkan, Prof. Silakan dimainkan, Prof. Ya. Jangan biarkan sendirian kita. Ya, termasuk juga itu tadi yang dengan nudge teorinya gitu ya. Artinya dengan sentuhan atau dorongan sedikit saja ya. Misalnya, katakanlah sekarang ini supaya orang mau stay at home gitu ya. Kan ada beberapa katakanlah orang misalkan dari orang dokter atau paramedis lah gitu ya. Saya bekerja untuk Anda gitu kan. Maka Anda tetap di rumah supaya bisa membantu kami juga gitu kan. Jadi itu efeknya lumayan juga itu. Orang yang di garis depan aja mau menerima resiko kematian bekerja di situ, kenapa saya nggak harus menurut mereka gitu ya, artinya stay at home gitu kan. Nah itu banyak gitu, beberapa semacam nudge theory dengan sentuhan sedikit saja. Termasuk juga dalam menyampaikan bagaimana kita harus pakai masker, bagaimana kita harus cuci tangan setelah pergi dan seterusnya. Itu sebenarnya beberapa contoh nudge theory yang nanti bisa dikembangkan juga nanti di dalam perbaikan atau mungkin maksudnya nanti di kesatuan gerak tadi, Mas Iman ya. Karena bagaimanapun memang dana pemerintah ini nggak cukup ya. Seperti katakanlah program PKH, program prakerja gitu ya. Itu kurang itu. Kemarin di ini aja kita ngusulin di kelurahan itu ngusulin 2.000 hanya dapat 1.000-an gitu kan. Jadi memang ada kesatuan gerak termasuk juga. Tapi masyarakat sudah mulai juga kerjasama, Mas Iman. Artinya melalui dari DKM gitu. Dan ini memang kita arahkan ke sana gitu, harus ada kesatuan gerak gitu ya, semua level gitu ya, baik pemerintah pusat, daerah, termasuk juga masyarakat dan juga mungkin di organisasi keagamaan harus kesatuan gerak.
saya kira mungkin itu ya, saya kira ini menarik, jadi untuk menyampaikan Mas Iman ke kita itu memang kita harus aware-nya terhadap masalah yang kita hadapi ini gitu ya. Dari tracking tadi cukup besar juga sih Mas Iman itu. Besar, bagaimana artinya yang nanti terinfeksi itu gitu. Bahkan kalau kita lihat di gambar ini sekitar 3 bulanan itu ya, 3 bulan mencapai puncak itu. Yang ininya gitu kan seperti itu. Jadi 3 bulan tuh kalau mulainya Februari di akhir April, tapi kalau mulainya di situ simulasinya di Maret, mungkin di Mei gitu kan. Nanti itu Mas Iman sendirilah yang tahu lah bagaimana ngorek-ngorek ngorek-ngorek di komputernya itu kan, membuat tracking seperti itu. Nah, ini karena 15 menit ya, saya kira mungkin sementara itu, tapi bagi kawan-kawan yang ingin tahu sebenarnya bagaimana behavior economics itu, mungkin bisa di-share juga Bu Sahara itu yang ada di YouTube ya, baru semalam saya ini terkait bisa juga. Sudah saya share, sudah saya berikan ke peserta. Ya, jadi untuk akhirnya bisa menyambungkan dengan apa yang disampaikan Mas Iman sekarang gitu ya, terkait aplikasi behavior economics itu gitu. Mungkin barangkali itu karena tadi dipaksa harus 15 menit ya, jadi yang pentingnya saja. Terima kasih.